saya, Mialara Septianinggar S, dengan NPM 1901040004 akan membahas terkait KEK pada ibu hamil sebagai salah satu tugas ilmu kesehatan masyarakat yang diampu oleh Ibu Alifianti Muharomah, SGZ, MGZ. KEK pada ibu hamil itu apa sih? Jadi, KEK adalah suatu keadaan kekurangan energi kronis yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan ibu serta pertumbuhan perkembangan janin. Menurut WHO, ibu hamil dikategorikan mengalami KEK apabila memiliki lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Penyebab terjadinya KEK pada ibu hamil. Yang pertama, asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Asupan makanan ini tentu berbeda ya teman-teman antara ibu hamil dan ibu yang sedang tidak hamil. Karena asupan makanan ini akan menentukan status gizi ibu hamil loh. Ketika ibu hamil tidak terpenuhi kebutuhan energinya, janin yang dikandungnya juga beresiko mengalami kekurangan gizi. Oleh sebab itu, pertumbuhan dan perkembangan janin menjadi terhambat. Yang kedua, usia ibu hamil terlalu muda atau terlalu tua. Dalam hal ini, usia juga mempengaruhi status gizi ibu hamil ya teman-teman. Yang ketiga, aktivitas fisik terlalu berat. Penyebab kekurangan energi kronis atau KEK lainnya pada ibu hamil salah satunya yaitu aktivitas fisik yang terlalu berat. Aktivitas harian ternyata juga berpengaruh pada status gizi ibu hamil karena setiap aktivitas membutuhkan energi. Jika ibu melakukan aktivitas fisik yang sangat berat setiap harinya, sedangkan asupan makanannya tidak tercukupi, otomatis ibu hamil ini akan sangat rentan mengalami KEK. Yang keempat, penyakit infeksi pada ibu hamil. Salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap status gizi ibu hamil adalah kondisi kesehatan ibu hamil tersebut. Jadi, ibu hamil yang mengalami penyakit infeksi akan sangat mudah kehilangan berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi, penyakit infeksi bisa mengakibatkan kekurangan energi kronis pada ibu hamil karena nafsu makan dan kemampuan tubuh untuk menyerap zat gizi akan menurun. Akibatnya, asupan makan ibu hamil jadi kurang optimal. Asuhan gizi terstandar pada ibu hamil yang mengalami KEK. Yang pertama, kita melakukan asesmen. Asesmen meliputi pengumpulan data-data terkait data antropometri, biokimia, fisik, dan klinis. Tahap selanjutnya yaitu menentukan diagnosa gizi. Pada tahap ini, kita menentukan permasalahan dan penyebab terjadinya KEK pada ibu hamil tersebut, serta ditandai oleh bukti yang kuat. Salah satu contohnya adalah hasil pengukuran lila pada ibu hamil. Tahapan berikutnya yaitu intervensi gizi. Pada tahapan intervensi ini adalah suatu upaya apa yang akan kita berikan kepada ibu hamil tersebut. Salah satu contohnya kita bisa memberikan konseling gizi. Masuk ke tahap yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini kita melakukan pemantauan serta pengevaluasian terhadap intervensi yang telah kita berikan kepada ibu hamil. Apakah intervensi tersebut telah dijalankan dengan baik dan benar, dan apakah intervensi yang kita berikan sudah sesuai dengan tujuan kita memberikan intervensi ya teman-teman. Upaya penanganan KEK pada ibu hamil dapat dimulai dari masa remaja. Jadi, pada masa remaja ini kita dapat melakukan pengukuran lila kepada remaja putri. Setelah didapatkan lila yang kurang dari 23,5 cm, kita dapat memberikan edukasi serta motivasi untuk perbaikan pola konsumsi makanan yang diharapkan adanya peningkatan berat badan dan lila setelah pola konsumsi makanan membaik. Dalam hal ini, apabila pada masa remaja sudah tidak ada lagi perempuan atau remaja putri yang mengalami KEK, maka pada saat kehamilan tidak ada lagi ibu hamil yang mengalami KEK. Dampak KEK apabila tidak ditangani. Yang pertama yaitu suplai ASI tidak cukup saat masa menyusui. Yang kedua yaitu BBLR atau berat bayi lahir rendah. Yang ketiga yaitu anak beresiko stunting. Yang keempat, perkembangan organ-organ janin terganggu sehingga beresiko mengalami kecacatan. Dan yang kelima yaitu gizi yang kurang dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan kecerdasan anak. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.